welcome back to my YouTube channel Modo Sidik. Today I wanna interview my friends from Yogyakarta. If you know, they are Mercusuar Band. Bagi yang masih bingung atau belum kenal gitu, bisa cek di channel YouTube-nya Mercusuar ya. Jangan lupa di like sama di subscribe. Sudah ada berapa lagu di situ, bro? Satu sama cover sih. Siap. Oke, itu kalian kalau misalkan mau dengerin dulu silakan, nanti di pause dulu, habis itu lanjutin kita ngobrol. Nah, kalau bagi yang sudah tahu bisa nanti ikutin aja, simak terus perbincangan kita sampai akhir di Musik Reaction Channel. Baru tahu kan Apa? cara minumnya dia? Gimana? Dikeletak. Kita lanjut aja ngobrol sama Mercusuar Band. Ngomongin histori dulu nih, Mas. Siapa ini yang tahu historinya nih? Perkenalan dulu satu-satu. Sebelah saya namanya Mas Saiful. Yang tengah, yang paling apa ya? Kelihatan ya seniornya. Ada Mas Yuri yang sebelah sana. Bro, agak kesini bro. Nah, Rida. Mas Rida. Nah, yang tahu historinya Mas. Kebetulan saya. Hai. Aduh. Berdiri tahun Baru. kapan? Berdiri sejak tahun kapan Mas? Jangan-jangan kayak sudah muncul gitu. Enggak. Oke. Berangkatnya Mercu itu kalau kita ngomongin soal histori itu dari 2012. 2012 itu berawal dari 2 orang sebenarnya. Oke. Itu pertama aku posisi masih di gitar sampai sekarang. Tapi ada satu player lagi, drummer. Namanya Rekian Permadi. Nah, itu yang dia yang ngasih ide duluan. Oh gitu. Jadi ide duluan itu, ayo kita bikin band gitu. Karena pas era di situ musik-musik istilahnya kita ngomong Tahun 2012 saat itu. sama sih saat itu. Pas itu fasenya masih di apa? Istilahnya kayak musik progresif generasi ketiga gitu. Karena fase yang dulu kan kita tahu kan kayak Ras, Dream Theater kan era-era progresif saat itu. Ya cuman sebagai ngajak dan tahu yang namanya band-band kayak Mesuga dan lain-lain itu kan juga dari era-era itu. Taunya sih telat gitu sebenarnya. Cuman ya the life must go on. Ya udah, terus kami bikin lah, makanya itu nama pertamanya jadi Mercusuar. Oh gitu ya. Berarti di awal personilnya itu 2 orang toh. Oh 2 orang. Drum sama gitar toh. Terus habis itu setelah itu panjang loh berarti 2000. perjalanannya ya panjang. Lama, bikin single 1 kali tapi nggak dirilis. Cuman iseng-iseng gitu, project iseng-iseng, karena kan awalnya kan kami nggak ada niatan untuk serius gitu. Cuman hanya sekedar bikin aja sebenarnya. Pas itu. Tapi terus 2017 yang tadinya lama nggak pernah ketemu minta diseriusin. Si Rekian ini, si mantan drummer ini, ex drummer itu nyuruh, udah gini aja, kalau yang band dulu dilanjutin aja gimana gitu. Ya aku bilang oke. Kalau misalnya kamu mau. Tapi yakin nih, maksudnya cuman apa? 2 orang tok gitu. Maksudnya nggak ada cari personil lagi gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau cari aja gitu. Terus di 2017 itu sampai 2018 aku sama Rekian nyari gitaris untuk tambahan gitu, atau player lain atau nambah basis apa cuman dapatnya ya gitaris itu toh satu itu Mas Sandi. Oh sebelum ke situ saya lupa nggak nanyain Apa? Ini Mas Saiful yang pegang bass. Mas
Rida. Mas Rida yang drum saat ini. Nah, yang ini apa ketipung Mas ya? Saya kendang. Ini gitarisnya Mercusuar Band. Nah, saya tahu Mercusuar Band itu dari teman saya, Mas Dio. Nah, kebetulan waktu itu story nih Mas. Nah, lalu lah tak dengerin Mercusuar, baru tahu sempet tak masukin untuk musik reaction juga. Nah, balik lagi, berarti ada drummer sebelum Mas Rida itu tadi ya. Ada. Oke. Saat ini dia di mana? Rekian sudah sibuk ke Korea. Oh, di Korea. Mas, jangan lupa nitip Mercusuar dikenalin di sana. Siapa tahu nanti kan bisa ginian ya. Bisa senam-senam ya kan. Yang sarangnya. Oke. Kenapa bikin Mercusuar? Kalau itu sih aku sih awalnya sih ya berawal tadi iseng-iseng itu loh. Terus kenapa ngambil genre yang semacam itu katakan progresif ya karena challenge main musiknya di progresif era saat itu memang lagi booming kan. Kita tahu kalau kayak namanya Periphery, terus Animal as Leaders, Intervals, etc. Itu kan kita bisa explore gitu. Ada nggak sih band Indonesia yang kayak gini gitu pas saat itu? Oh, saat itu. Cuman karena challenge-nya di situ ya udah aku sama Rekian pas saat itu ya mengambil keputusan itu untuk bikin band yang temanya seperti mereka. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya kenapa memilih nama Mercusuar? Kalau masalah nama, alasannya kami ngambil Mercusuar ya pertama kan sebenarnya filosofinya gini, kalau kita tahu yang namanya Mercusuar itu kan lighthouse ya. Lighthouse yang ya. ada di tepi laut. Masih sinyal gitu ya. Fungsi Mercusuar itu kan sendiri kan penanda di mana orang kalau ada yang tersesat pas naik kapal, itu daratan. Daratan betul. Jadi kalau kita ngomongin lebih dalam ya sebenarnya kita tuh dikasih anugerah dari yang maha hidup, yang bisa maksudnya yang punya alam semesta ini supaya kita nggak lupa sama anugerah itu. Jadi ada penanda di situ. Gitu sebenarnya gitu. Lebih ke spiritual sih sebenarnya. Sangat berat. Ritual sekali Bapak satu ini kalau ya. Berat. Ada. Filosofinya terlalu berat. Okay. Bahasanya spiritualis. Tapi kalian tahu lah. Tapi kalau fisiknya jelas nggak berat ya. Udah ketahuan yang berat di sini siapa kan gitu ya. Oke. Itu kemarin single ya yang keluar yang The Gate itu. The Gate. Ya, single. Ya. Pas aku pas waktu nge-react, kalian bisa cek di channelnya sama di Modus Sidik. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya The Gate itu cerita apa sih? Aku belum tahu itu. Gimana bisa ceritain nggak spoilernya itu sebenarnya apa sih gitu The Gate? Jadi kalau kita ngomongin sebentar, stop. Biar Mas Rida aja yang cerita. Nah, nih. Nggak bisa ya. Kamu yang ngerasain tuh. Ayo. Menurut imajinasi saya sih, Iya. Itu bahasa sederhana gampang. Kalian pasti tahu. alur kehidupan yang kita alami itulah. Ada masa-masa kita seneng, masa kita terpuruk, masa kita bangkit, masa ya itulah naik turunnya Dinamika kehidupan. Saya sih gitu. Jembatan. Nah, dari Jembatan. Kan karena ada dua fase di situ. Di mana kamu harus ngelewatin jembatan dulu, baru nanti ada yang namanya gerbang. Gitu. kan? Oke, spiritual sekali pemirsa. Masih sama. Kalau bisa dirasakan kan itu alurnya kan dari pertama kan denet. Wah, itu kan menggebu sekali kan berangkatnya itu. Terus ada bagian yang Tapi ini sorry menggebunya bukan nafsu ya, tapi beda. Betul. Nanti kalau soal bahasa-bahasa yang mendekati vulgar Itu berarti yang merah berarti ya. Engas. Ini tadi. itu kan dia ngomong jalan. Nah, kalau Dinamika kehidupan berarti ya. ya kan terasa banget kan naik turunnya terus. Nah, terakhirnya itu kan
wah nadanya itu lepas lah ya istilahnya. Kayak kita tuh udah ngalamin fase yang dimana hidup tuh udah jadi beban terlalu banyak, depres. Terus kita nggak tahu jalan keluarnya tuh harus gimana gitu. Oke. Siap. Makanya kami bikin The Gate itu sebenarnya kan konsepnya sama kayak media-media lain ngomong ini bukan klise tapi lebih ke apa pesan dari The Gate itu, karena kita ngomongin band instrumental dan berangkatnya dari musik bertematik ya. Aku ngomong ini tuh obat sebenarnya gitu. Cure ya, obat ya. Iya, detox buat orang-orang stres sebenarnya gitu, depresi dan macam-macam gitu. Tapi nggak tahu apakah itu bisa nyampe atau enggak. Cuman beberapa review yang aku terima sih nyampe. Kenapa di The Gate ada part yang memang nggak diisi melodi dan itu dibiarkan seperti itu? Yang dibuat solo Mas Dadem Rabbit. Oh, bagian Fajri kenapa dia ngisi di situ, padahal yang pas kita ngomong itu kan ini bagusnya ada lead nih, sebenarnya memang dikasih lead nih. Tapi kenapa nggak kita kasih lead? Biar Mas Saiful aja yang jawab. Ingat nggak kenapa? Ya itu ceritanya kan lah Sandi ya. Jadi sebenarnya gini, ini intermezzo. Ini sebenarnya gini. Kenapa part itu nggak ada lead? Karena sebenarnya gini. Saat itu kami masih berempat, Mas. Berempat. Ini ada kecelakaan personil di sini. Sebentar. Satu siapa? 4 personil tuh namanya satu gitaris yang Sandi. Aku bilang. Oh. Tadi kan story-nya baru selesai sampai di Rekian sampai 2017. Oh, siap. 2018, 2019 belum ketemu Sandi, belum ketemu ini kan. Mereka yang istilahnya dari 2018, 2019. Saya 2019. Karen. Mung tinggal meneruskan jejak karirnya dirimu, Rekian. Sambil mengulik-ngulik. Mungkin Mas Rekian nanti nonton. Siapa tahu ya kan di Korea sana apa Malaysia apa di mana dunia antah berantah. Dunia paralel mungkin. Waduh, paralel anjir pusing. Oh gitu ya. Jadi memang harusnya itu ya, ada bagian untuk lead dia. Oh, gitu. Tapi dianya out dari band. Makanya itu kami toleransi nggak dikasih apapun di situ. Gitu. Selain itu juga jadi kesannya ngaget dan ngasih flow di situ. Jadi kayak yang ada punch. Ya. Kalau saya yang dengerin, saya tuh gregetan pengen isi bagian pasti banyak yang kepancing kan? Iya, kepancing. Justru itu clickbaitnya di situ. Itu sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau saya denger gitu, memang sengaja dikosongin biar apa? Biar mereka itu banyak yang kenal gitu aja. Cover. Bahasanya intimidasi. Tapi bener katanya. Ya masuk enggak apa-apa. Salah satunya sempat di cover sama Dadem Rabbit itu ya. Itu kemarin tak komen, wow, tak kasih langsung jos banget. Gini, Mas Saiful, menurutmu dari lagu-lagunya Mercusuar ini apakah bisa dinikmati oleh teman-teman yang mungkin di era sekarang? Nek kalau menurutmu gimana? Iya, modern banget. Harusnya kalau kita ngelihat di barat ya banyak bisa ditemui di sana. Tapi kalau di sini kan masih jarang nih. Gimana kalau menurutmu? Kalau Mas Saiful kan mungkin punya relasi atau ini yang dengerin gitu, gimana komentarnya? Bisa sih, soalnya misalkan musik kita kan nggak musik yang teknikal banget gitu ya, maksudnya masih gampang lah didengerin buat orang awam gitu. Easy listening. Masih easy listening. Jadinya ya apa namanya? Emang kayak gitu konsep kita pengennya gitu, nggak terlalu harus main kenceng lah atau gimana lah, kita lebih mainin ke apa istilahnya ya, alur gitu mungkin ya, katakan ya, tema lah kayak gitu. Ya emang sengaja biar orang-orang dengerin juga nggak terlalu harus apa namanya mikir itu apa, emang tujuannya biar enak gitu. Mantap sekali. Itu baru The Gate ya. Nah, setelah The Gate nih,
kira-kira mau nelorin apa lagi? Satu single. Oh, satu Satu single. single lagi. Oke. Oke, nanti judulnya nanti tidak spoiler, jangan dibahas di sini. Pokoknya tunggu aja. Kira-kira mau kapan Mas? Kira-kira. Rilis sih pertengahan November atau awal Desember. Oh, masih tahun ini. Tahun ini. Berarti tahun ini nelorin 2 berarti ya. Iya. Kita simak karya dari Mercusuar di channel YouTube-nya mereka. Aku nungguin. Saya lupa mau ngomong apa Waduh, gitu. ngeblank. Ini rada ngeblank gitu. Karena ada kopi di situ dia nggak Iya, makanya konsentrasi. tinggal naik kese. Kita ada di Kopi Indie Kopi indie. buat fast enjoy. Ini daerah mana ya kita, Mas? Masuk itu Sanggerahan Widomartani Ngemplak, Wow. Sleman. Di sini hawanya sangat dingin sekali ya. Ya dingin kayak Alaska. Alaska terus. Nah, selain Mercusuar di Jogja lah, aku bilang khusus di Jogja dulu aja. Ada nggak sih yang modelnya tes-tesnya kayak kalian gini? Itu ada satu dari Yuji Ion. Oh, Ya, Yuji Ion. Iya. Dia kan stay di Jogja. Oh gitu. Yuji. Mm-mm. Itu Dunia. Oh. Nah, kalau pernah dengar Dunia yang di Indonesian Gentleman, ya itu yang di kompilasi musik jazz seluruh Indonesia. Salah satunya dia ada di sini. Oh, Jogja juga tuh, Mas. Tapi sebenarnya mereka kan Jakarta. Tapi karena Yujinya di sini ya aku literally Jogja aja. Siap. Kalau di Indonesia sendiri Kalau kita ngomongin di Indonesia nih banyak ya. banyak banget. Bahkan si The Damn Rabbit kan juga habis ngerilis. Oh iya, Ciara. Halo Mbak vokalis gitu. Di sini masih sih. Aduh. Ibu Mas Zenius nganggur itu vokalisnya Ciara boleh. Oke, balik lagi ke bermusik ya. Kalau Mas Saiful sendiri start bermusik kapan sih? Musik tuh mulai kuliah tahun 2008. Di sebelumnya kan aku kan duluan ya mondok lah gitu. Kan di situ kan nggak ada sarana lah buat bermusik gitu. Tapi udah seneng sama musik, udah bikin lagu. Cuma ya karena nggak ada sarana ya nggak bisa belajar itu. Nah pas kuliah kan bisa beli gitar gitu kan, belajar musik terus sampai kuliahnya nggak jalan gara-gara terlalu seneng di musik itu. Gitu. Siap. Sampai akhirnya ya kuliahnya nggak selesai. Gara-gara musik. Faktor terbesar gara-gara musik. Astaga. Cuma karena apa namanya? Bentar, aku ngeblank ini sebentar. Oke, aku baru nyerap itu. Ini beneran. Wow. Jadi Wow. kuliah 2 kali ya. Boleh. Wow. Tapi beneran fun fact. Ya Ipul nih gimana ya? Sebentar. Masih full dulu. Enggak serius ini notice. Dia kuliah 2 kali. Enggak, yang terakhir dia lulus. Saya ikut ngajak syukuran sama dia. Tapi situnya di sono di gunung ya kan. Mandi enggak? Mandi apa kembang? Enggak, dia di gunung habis itu mandi enggak? Enggak tahu. Kuliah pertama di UGM ya boleh? UGM dulu. Pas itu ya UGM ya. Dulu. Iya UGM. Gagal karena musik. Dan musiknya juga dulu kebenaran apa ya karena teman-temannya entah intinya sarananya kurang lah juga lah. Akhirnya juga belum jadi musik kayak gitu, Tapi udah menggagalkan gitu ya. menggagalkan. Waduh. Ya gimana lagi namanya Sedih. udah takdirkan kayak Tapi gitu kan ya. untungnya sekarang udah wisuda. Oh, ya alhamdulillah. Berarti memang
mitos sampai benar-benar fokus di musik terus kuliah itu apa istilahnya wah kelimpungan itu ya ini ada terjadi juga gitu ya. Sebenarnya tergantung individu juga sih, maksudnya apakah dia bisa manage waktu atau enggak. Nah kebenaran aku karakternya nggak bisa manage waktu, kalau udah seneng apa ya udah jalanin terus gitu, makanya ya itulah. Nah, tapi biasanya yang kayak gini itu tuh fokus dan jadinya wow. Aku nebak aja. Thank you. Kalau Mas Yuri sendiri kan tadi kan sebelum kita udah ngobrol duluan sih. Start di tahun berapa Mas? 2003. 2003 ya. 2003 dulu main apa? Genrenya. Saat itu sih masih pop sih Mas ya. Belum tahu musik keras itu kayak apa. Ya Naf gitu ya. Betul kami pas itu tuh aku tuh ngulik Peter Pan, Sheila masih main. Sampai ke tahu band-band luar. Iya, referensi itu mengikuti. Kalau dari Mas Yuri sendiri kalau yang sekarang itu bukan condong ya yang dilihat ini nih gua banget nih kalau artis itu siapa? Lokal atau internasional? Sampai yang lama atau yang baru? Sampai sound-soundnya sampai istilahnya pengen kayak gitu. Terinfluence. Terinfluence juga. Sih sebenarnya. Banyak. Tapi kalau kita ngomongin spesifik segmented siapa ya? Paling standar sih paling. Ini jawaban aman. Jawaban aman. Peri-peri lah. Oke. Boleh lah peri-peri lah. Oke, siap. Animals Ashley boleh lah. Oh berarti ya circle-nya itu ya. Iya. Siap. Kalau Mas Saiful sendiri tadi lupa nggak nanya. Kalau influence secara musikal banyak banget. Jadi dulu kan aslinya gitaris ya. Ya. Fun fact dia tuh sebenarnya gitaris, bukan bassist. Ya wajar lah, maksudnya kalau orang belajar gitar kan seneng ya kayak Steve Vai, Paul Gilbert. Oh solois. Lebih seneng solois dulu itu. Solo ya. Anak solo. Tapi habis itu mandi apa nggak tahu ya. Pertanyaannya rida banget. Tendensi ke dia terus soalnya. Aduh. Satu. Iya kami tahu. Oh Solo, jadi dulu awalnya Satriani. Awalnya, tapi setelah denger musik-musik kayak Peri-Peri, kayak Animal as Leader, jadi gimana ya, lebih suka ke musik-musik yang abstrak, apalagi yang Animals tuh aku seneng banget karena musiknya abstrak gitu. Jadi enggak suasananya tuh enggak seneng ya enggak, sedih ya enggak, tapi abstrak gitu. Lebih seneng musik kayak gitu. Kalau awamnya bingungi. Ya, bahasa Jawanya bingungi. Siap. Ya, kalau Mas Rida sendiri gimana Mas? Setelah mandi itu seger atau gimana? Perasaan madang ya kan. Ya, monggo. Gimana pertanyaannya Mas? Oh, sampai lupa pertanyaan. Saking enaknya lah. Mulai bermusik, Iya, start bermusik. Saya mulai bermusik itu sejak kuliah sih. Iya ya. Itu saya kan kuliah di musik di Institut Nana Nina. Kalau endorsement masuk nyebut dia. Itu saya kan belajar musik klasik. Jadi itu perkusi tapi saya mainin musik klasik. Kalau drum sendiri saya fokus itu mulai tahun 2000 berapa ya? 17. Ya enggak ding. 15-an Belakang ya. 14-an 15-an itu saya mulai pengen fokus di drum aja. Pengen ngeband. Nah, terus lama-lama itu ninggalin perkusinya itu. Sampai drop out kan ya? Enggak. Oh, enggak. Lulus. Ini saya sarjana. Saya enggak lulus. DO saya DO. Ini sarjana. Sarjana kepepet saya. Sarjono. Sarjana dulu. Saya
sampai mana tadi? Oh, perkusi tinggalin. terus saya itu mulai ya sebenarnya dengar musik apa itu metal itu ya sejak SMA sih. Mulai dari apa itu Avenged, Lamb of God, ya. Lamb of God. nah, gitu-gitu tuh, terus merambah ke progressive rock kayak apa itu Dream Theater, Circus Maximus. Wow, dengerin Anda begini sekali. CM saya. Iya ya ternyata. Oke. Ya itu mulai suka musik-musik itu ya gara-gara terutama Circus Maximus itu soalnya musiknya tuh mudah banget, mudah, garang, ada banyak nuansanya kan. Yeah. Mulai dari situ aku mulai suka musik kayak gitu terus. Michael Erickson itu vokalisnya. Oh iya. Michael Erickson. Tapi ngomongin masalah muda tuh kayak ngece kita. Berarti kalau bisa tak tebak dengerin sampai dengan apa Gunsman? Enggak ya? Enggak. Oh, aku dari CM Oh ke situ. baru ya. kenal. Oh, sampean kalau iki apa yuk bisa dibikin gini gitu. Tapi sama ya tes-tesnya kurang lebih sama, cuman kan mereka beda negara. Beda culture. Jadi bisa ya itu dari segi lirik, dari segi apa pembawaan kan otomatis berbeda. Tapi hampir inilah ini. Mereka satu generasi bisa tak bilang kayak gitu. Kalau Symphony X itu kan udah terlalu lama banget kan ya. Oh gitu. Nah, terus mulai Jadi nerima ya, yang kayak gitu terima juga gitu. Nah, sebelumnya terus dikenalin ini musik death metal. Wow, death metal. Technical death metal langsung. Setel kenceng pak. Agak kesini bro ya. Kayak obscure apa obscura tuh? Obscure. Itu the faceless, wah itu pusing aku wah. Tapi lama-lama gitu Tapi ya. Enak juga ya, ternyata menantang sekali tapi saya enggak. Wah, kalau teknik kayak gitu ya mana bisa saya terus. Ya itu terus. Ya belajar terus sampai ketemu ya ini sampai ketemu Animal as Leaders. Ya, makin pusing lagi. Berarti Musik kayak gini sih. ini beban nih. Dia main ke sama mercu pusing berarti. Tanda-tanda karena dia nerima pusingnya terus. Tapi enak. Menantang gitu loh. Terus soundnya juga dulu kan asing banget lihat dengar sound cekang. Cekang. Iya. Sound baru tuh cekang kata Rida. Cekang ya. Tolong gitaris kalau nggak cekang. Bukan jen namanya. Bukan jen ya, mejen ya. Nah terus saya dari situ mulai ini ngulik-ngulik band gen metal kayak gitu itu. Terus ketemu apa itu Modern Day Babylon. Wah itu kan kental banget tuh nuansanya, waduh syahdu gitu. Yang kayak gitu bisa syahdu ya? Iya, saya bisa menikmati itu. Syahdunya itu bisa. Untuk telinga dia yang pusing. Untuk telinga dia yang pusing. Nah itu, nah saya suka. Terus malah dulunya saya ngeband apa itu reguleran ngamen gitu. Terus sebelumnya saya juga udah kenal sama beliau. Agak kesini ya. Dia main metal juga. Saya juga kebetulan juga dulu pernah main metal gara-gara denger lagu-lagu death metal kayak gitu. Terus kita saling kenal juga, sharing-sharing di Facebook. Ini loh. Saling bertukar pengetahuan. Oh, tak kira bertukar kepuasan kan itu bukan. Jangan dong. Kan biasanya kan kayak gitu kan saling punya ini gitu kan. Jadilah sekarang gitu. Nah terus saya ketemu beliau ini. Oh beliau loh bro beliau sampean. Beliau bukan beliau. Nah ketemu mercusuar itu tuh tahun berapa ya? 2018-an sih. Tak dengerin, wah keren iki yo Jogja kan itu kayak ngene iki. Wah. Sikat. Enggak langsung ya. Enggak terus kan saya dulu masih ngamen itu. Reguler. Terus ya itu dengar drummernya sibuk
saya coba, saya ngulik lagu dulu, judulnya apa Mas? Periodik Bukan, sing cendik itu sih. biasa. Biasa. Wah kok enak gitu. Iya Mas, aku ketomporan di drummermu. Oh, gitu. Jual mahal. Enggak, gini. Ini reality. Ini terjadi beneran di. Gimana? Jadi dia itu suka sama mercu, katakan fans bukan ya, tapi yes, menikmati. Penikmat ya. Menikmati. Oh, oke. Cuman nggak tahu kenapa kok dia ada tantangan gitu untuk main sama kita bersesuai. Sedangkan pas posisi itu kami masih bertiga, aku sama Ipul sama Rekian. Pas itu Rekian belum keluar. Oh. Sandi berempat. Oh, Ya, berempat. betul. Oh, berarti Mas Saiful dulu ya? Iya, ini. Ya, oke. Itu tuh nggak kepikiran gitu. Iya. Maksudnya dia yang tadinya cuma nontonin tapi tahu-tahu jadi personil tetap gitu. Nggak kebayang maksudnya aku pikirnya. Siap. Sebenarnya juga dulu tuh Nggak kebayang. Sekarang udah kebayang belum? Jangan-jangan sekarang. Ini manusianya di sebelah saya. nah, dulunya kalau genre metal wah saya cuma bisa jadi penikmat, saya nggak mungkin bisa cover atau bikin musik kayak gini tuh kayaknya nggak mungkin lah. Tapi sebenarnya dalam hati saya tuh pengen punya band kayak genre metal gitu loh. Gitu. Nah terus dengar begitu lah, saya antusias banget, pengen belajar, pengen ngulik, wah pengen main teknik-teknik sing beat yang kualik bikin Kualik. pusing itu Mas. Wah Tetap terus mainnya dan pusing. Siap. akhirnya juga tertaklukkan juga ya Mas ya, walaupun urung pati rapi. Ini jadi satu single. Iya. The Gate itu kan buah dari pikiran mereka juga sebenarnya. Siap. Nah, yang kayak gini aku kemarin mohon maaf Mas Saiful, mohon maaf Mas Rida. Kemarin nggak tak mention dia doang. Aku nggak tahu masalah. Kalian ya. Mercusuar itu 3 orang, bukan saya sendiri. Saya antisosial nggak ya? Siap. Ini Oke. berdua ini Sekarang jelas di sini mercusuar itu ada. bukan solo ya. Oh, bukan solo Band. juga. Band. Namanya IG-nya aja Mercusuar Band, bukan Mercusuar Solo. Kalau solo sana Solo sebelah sana. sebelah kanan. Siap. Oke, perkembangan musik bisa jadi nggak besok juga akan istilahnya ikut berkembang musiknya, atau ya yes koyo gini ae gitu. Misalnya ke temanku gitu rockabilly bentuknya koyo ngono gitu. Apa tetap ikut secara tes juga akan mengikuti perkembangan sound, perkembangan cara bermain gitu. Gimana Mas Yuri, kalau menurut Mas Yuri di Mercusuar? Kalau aku rasa sih kalau untuk masalah perkembangan jelas pasti kita ngikutin apa yang lagi berkembang, tapi bukan katakan kita ngikutin era pasar ya. Karena identik dengan apa yang kita mainkan kan secara idealis kita Iya, masing-masing. setuju. Tapi yang aku notice di sini tuh sebenarnya lebih suka mencicipi genre baru, Ini genre lama mungkin, atau tes era zaman dulu, zaman masa depan mungkin, elektronik sekalipun ya. Kalau itu memang dia konsepnya bisa relate sama kita ya kita aja sebenarnya gitu. Jadi tetap Nggak ya, ada batasan. enggak ya, Nggak ada. siap. Saya suka yang kayak gini. Gini itu bertiga gitu ya. Nah, karena sudah larut dan ini juga sudah mungkin pagi gitu, dengar sendiri kan soundnya seperti apa di belakang. Kita cukupkan sekian dulu. Nanti kalau kita mau bicara sound, mau bicara knowledge mas-mas ini, kita bisa di part selanjutnya. Dan terima kasih banget Mas Saiful, Mas Yuri, Mas Riga buat nyempatin waktu buat ngobrol di Mudo Sidik. Dan jangan lupa tetap like, share, komen, cerita tentang kita asik di channel Mercusuar Band dan Mudo Sidik. Tetap berkarya buat Mercusuar Band dan tetap selalu memuaskan pendengar
telinga-telinga yang butuh tes musik seperti mahasiswa. Oke, gitu ya. Terima kasih. Bye.